Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang kecepatan. Ada yang sudah tahu apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kemudian apa untuk kecepatan rata-rata? Nah, kalau kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Nah, bagaimana dengan rumus kecepatan rata-rata? Untuk mencari kecepatan rata-rata, rumusnya adalah kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Atau bisa disimpulkan seperti ini. V sama dengan S per T. V itu adalah kecepatan rata-rata, kemudian S itu adalah jarak tempuh, sedangkan T adalah waktu tempuh. Nah, dalam mencari jarak, waktu, dan kecepatan itu bisa menggunakan segitiga rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Bisa kita gambarkan seperti ini. Kita buat gambar segitiganya, kemudian kita tuliskan paling atas ada jarak, dan di bawahnya kecepatan dan waktu. Nah, kemudian jarak dan kecepatan dan waktu kita beri garis mendatar. Kemudian antara kecepatan dan waktu kita pisahkan dengan tanda dengan garis tegak. Maksudnya apa? Nah, ini. Jadi ini tanda mendatar itu berarti dibagi. Kemudian untuk tanda tegak, untuk garis tegak itu adalah dikalikan. Jadi misalkan seperti ini. Jarak, kita mencari jarak. Berarti tinggal kecepatan dan waktu. Berarti jarak sama dengan, nah, karena di antara kecepatan dan waktu itu dipisahkan oleh garis tegak, berarti jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kemudian kecepatan, kalau kecepatan ini, berarti tinggal, kalau kecepatan di sini, berarti tinggal jarak dan waktu. Antara jarak dan waktu itu dipisahkan oleh dengan garis mendatar. Kalau garisnya mendatar berarti apa? Dibagi. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian untuk waktu. Waktu berarti yang tersisa adalah jarak dan kecepatan. Antara jarak dan kecepatan itu dipisahkan oleh garis mendatar. Berarti artinya dibagi. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, satuan kecepatan itu ada beberapa macam. Di antaranya ada kilometer per jam, kilometer per menit, meter per menit, dan ada juga meter per detik. Selanjutnya, kita akan mempelajari konversi satuan kecepatan. Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Nah, berarti kita akan mengubah kilometer menjadi meter dan jam menjadi menit. Nah, pertama kita akan ubah dulu kilometer menjadi meter. Nah, kita ingat kembali tentang tangga satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun tangga itu berarti kita kalikan dengan 10. Nah,
Berarti dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Berarti 10 kali 10 kali 10. Berarti kita kalikan 1000. Nah, jadi dari 30 km menjadi meter, berarti 30-nya kita kalikan dengan 1000. Selanjutnya kita konversi dari jam ke menit. Dari jam ke menit, 1 jam ada berapa menit? Nah, karena 1 jam itu ada 60 menit, berarti 1 kita kalikan dengan 60. Nah, setelah itu kita tuliskan 30 kali 1000 yaitu 30.000. Kemudian 1 kali 60 berarti 60. Nah, selanjutnya 30.000 dibagi 60. Nah, bisa kita bagi, kita coret nolnya, berarti tinggal 3000 dibagi 6. Berarti 500 meter per menit. Boleh kita tulis seperti ini, atau bisa juga kita tulis 500 meter per menit. Seperti ini juga bisa. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini, 500 meter per menit. Jadi untuk penulisannya boleh seperti ini, ataupun yang seperti ini. Selanjutnya contoh yang kedua. 36 km per jam sama dengan berapa meter per detik? Berarti sama dengan yang tadi, kita mengubah dari kilometer menjadi meter. Dari kilometer menjadi meter, berarti turun 3 tangga, berarti kita kalikan dengan 36-nya kita kalikan dengan 1000. Kemudian dari jam ke detik. Dari jam ke detik itu berarti 1 jam itu ada 3600 detik. 3600 detik. Jadi 1 kali 3600. Jadi hasilnya 36 kali 1000 sama dengan 36.000. Kemudian 1 kali 3600 adalah 3600. Nah, selanjutnya kan di sini ada nol-nolnya, bisa kita coret terlebih dahulu. Yang atas kita coret 2, yang bawah kita coret 2. Berarti tinggal 360 dibagi 36. Berarti hasilnya adalah 10. 10 meter per detik. Silahkan bisa ditulis seperti ini. Boleh juga seperti ini. Atau seperti ini juga bisa. 10 meter per detik. Contoh selanjutnya, yaitu 30 hektometer per 120 menit sama dengan berapa kilometer per jam. Berarti kita ubah dulu dari hektometer ke kilometer. Dari hektometer ke kilometer berarti naik tangga. Kalau naik tangga, naik 1 tangga berarti kita bagi dengan 10. Jadi 300-nya kita bagi dengan 10. 300 dibagi 10. Kemudian dari menit ke jam. Berarti 120 menit ada berapa jam? 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau dari menit ke jam itu berarti kita bagi dengan 60. 120 dibagi dengan 60. Nah, jadi 300 dibagi 10 yaitu 30. 120 dibagi 60 yaitu 2. Jadi 30 dibagi 2 itu ketemu 15. Selanjutnya untuk soal cerita. Nah, di sini Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, berarti kita diketahui tadi. Edo berlari sejauh 100 meter. Berarti ini adalah S atau jarak, itu 100 meter. Kemudian dalam waktu 10 detik. Berarti T-nya sama dengan 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Nah, berarti yang ditanyakan adalah V atau kecepatannya. Nah, jadi untuk menjawabnya itu masih kita ingat ya, jadi rumusnya adalah V kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T.
Nah, kemudian kita masukkan. S-nya adalah 100 meter. Kemudian T-nya 10 detik. Kita tulis di sini. Nah, kemudian kita bagi 100 dibagi 10, yaitu 10. Berarti 10 meter per detik. Jadi, kecepatan lari Edo adalah 10 meter per detik. Selanjutnya, kita akan mempelajari perbandingan itu dengan membandingkan kecepatan antara dua kejadian. Nah, di sini contohnya, mobil A itu kecepatannya adalah 10 km per 15 menit. Sedangkan mobil B kecepatannya adalah 25 km per 20 menit. Nah, mobil manakah yang paling cepat? Nah, berarti diketahui kecepatan mobil A atau V adalah VA itu 10 km per 15 menit. Dan kecepatan mobil B atau VB itu 25 km per 20 menit. Ditanyakan mobil mana yang paling cepat? Nah, berarti bisa kita katakan seperti ini. Kecepatan mobil A itu 10 km per 15 menit. Berarti 10 dibagi 15. Itu 0,67 km per menit. Kemudian kecepatan mobil B 25 km per 20 menit. Berarti 25 dibagi 20, yaitu 1,25 km per menit. Jadi, mobil yang paling cepat adalah mobil B. Itu dengan kecepatan 1,25 km per menit. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.